Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, pada kesempatan kali ini saya akan tutorialkan yaitu cara membuat PSU amplifier atau cara merakit PSU amplifier simetris. Video ini saya tujukan buat teman-teman yang lagi belajar merakit amplifier. Nah, akan saya buatkan ini untuk PSU amplifier, ini khususnya untuk kelas AB. Jadi buat kalian yang hobi merakit audio, yang lagi belajar merakit audio atau amplifier, bisa disimak video ini. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notif loncengnya, biar tidak ketinggalan informasi atau video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, untuk trafonya di sini saya menggunakan trafo 10 ampere besar. Ini trafonya 10 ampere murni. Nah, untuk tegangannya ini CT45. Nah, ini untuk tegangan primernya. Untuk mereknya ini trafonya merek King. Ini juga ada ekstra tegangannya. Nah, ini ekstra tegangannya non CT 0 sampai 12 volt. Nah, untuk elko-nya di sini saya menggunakan yang 10.000 mikro, untuk voltasenya 100 volt. Ini saya memakai 6 biji, atau teman-teman juga bisa menggunakan 4 buah elko atau 2 set. Untuk elko-nya di sini saya memakai 6 biji atau 3 set untuk elko-nya. Dan mungkin juga untuk teman-teman pasti ada yang bertanya berapa sih untuk elko-nya jika memakai trafo 10 ampere. Patokannya yaitu jika trafonya memakai 1 ampere, nah untuk penggunaan elko-nya 2000 sampai 3000 mikro. Dan untuk di video-video sebelumnya juga saya jika memakai trafo yang 1 ampere, nah ini kan untuk pemakaian elko-nya minimal 2000 mikro sampai 3000 mikro. Nah, berhubung yang 2000 mikro itu gak ada, nah jadi saya memakai yang 2200 mikro. Nah, ini elko-nya 2200 mikro, 2000 mikro untuk 41 ampere. Nah, tinggal dikalikan 10 jika trafonya memakai yang 10 ampere. Jadi dapatnya 20.000 mikro. 20.000 mikro itu untuk single tegangan, berarti kalau untuk simetris berarti tinggal dikalikan 2 aja, jadi 40.000. Nah, jadi 4 minimal. Kalau acuannya memakai maksimum 3000 mikro, berarti tinggal dikalikan aja 3000 kali 10 ampere, jadi kali 10. Nah, dapatnya 30.000 mikro. 30.000 mikro ini untuk single tegangan, berarti kalau untuk simetris tinggal dikalikan 2 aja. Jadi 60.000 mikro, berarti kan 6 biji. Karena ini untuk satu elko-nya 10.000 mikro. Jadi untuk patokan trafo 10 ampere yaitu untuk idealnya elko-nya jika memakai yang 10.000 mikro, teman-teman bisa memakai minimal 4 biji atau 2 set. Untuk maksimumnya bisa memakai 6 biji atau 3 set. Bagaimana jika memakai 8 biji untuk trafo 10 ampere? Menurut saya kebanyakan sih. Untuk 6 biji juga ini sudah cukup. Dan 6 biji ini untuk trafo 10 ampere menurut saya udah istimewa. Karena untuk memakai 4 biji juga untuk trafo 10 ampere menurut saya sudah cukup. Dan jika memakai rumus sesulit apapun juga, atau hasilnya tidak akan jauh berbeda. Oke, langsung aja kita rakit ini untuk elko-nya. Pertama-tama kita susun dulu untuk elko-nya. Untuk diodanya sendiri, teman-teman bisa menggunakan dioda sisir atau dioda kiprok. Nah, di sini saya akan memakai dioda sisir. Teman-teman juga bebas ya, bisa menggunakan dioda brid. Nah, dioda kotak seperti ini. Untuk diodanya sendiri di sini saya memakai yang 35 ampere. Teman-teman juga sebetulnya bisa menggunakan yang 15 ampere atau 25 ampere untuk trafo 10 ampere. Di sini saya memakai yang 35 ampere untuk dioda sisirnya. Pertama-tama kita susun dulu ini untuk elko-nya. Nah, kita susun seperti ini. Ini dari kiri ke kanan, positif, negatif, positif, negatif. Ini juga sama. Nah, dari kiri ke kanan, positif, negatif, positif, negatif.
elko ini juga sama, positif negatif. Nah, oke. Kita susun dulu seperti ini. Jadi nanti kan si positifnya sebelah kiri, yang kanannya untuk negatif. Nanti ini untuk pemasangan diodanya kan yang kiri positif, ini jadi negatif. Jadi dipasang seperti ini. Sebetulnya bisa yang ini jadi negatif, ini positif. Nanti diodanya tinggal dibalik aja seperti ini pemasangannya. Oke. Nah, sebelumnya ini kita ikat dulu untuk elko-nya. Nah, untuk mengikatnya teman-teman bisa menggunakan isolasi. Ini saya menggunakan kabel tis untuk mengikatnya. Ini berhubung kabel tisnya ada yang pendek, jadi saya sambung-sambung aja seperti ini. Nah, ini saya ikat untuk elko-nya dengan kabel tis. Nah, ini saya potong dulu. Nah, ini sekarang kita sambungkan untuk semua kaki elko yang ini. Nah, yang ini kita sambungkan semuanya. Nah, yang ini ya, digabung semuanya. Ini nantinya untuk ground atau CT. Nah, teman-teman untuk menyambungkan kaki elko semua ini bisa menggunakan kabel. Oke, ini akan saya kasih timah dulu untuk semua kaki elko-nya ini untuk memudahkan dalam penyolderan. Nah, ini saya kasih timah dulu. Jadi untuk kabelnya udah saya kupas dulu ini seperti ini. Nah, jadi ini untuk menggampangkan dalam penyolderannya nanti. Jadi ini dikupas dulu. Seperti ini, saya kupas dulu. Lalu ini jangan lupa diberi timah dulu. Nah, akan saya kasih timah dulu ini untuk semua kabel yang saya kupas tadi. Nah, oke, ini untuk kabel yang saya kupas tadi udah saya kasih timah dulu. Ini untuk memudahkan dalam penyolderannya. Nah, ini sekarang saya sambungkan. Nah, dari elko yang ini ke sini disambungkan. Nah, semuanya. Nah, dikelilingkan untuk kabelnya. Lalu ini disolder juga ke sini, ke elko yang ini. Nah, ini bro, jadi untuk semua kaki elko yang 6 ini digabungkan semuanya. Ini nantinya untuk ground atau CT. Nah, ini juga nanti tersambung ke CT trapo. Nah, jadi untuk kaki elko yang sebelah kanan ini untuk kaki elko negatif. Ketiga kaki elko ini semuanya negatif. Nah, untuk kaki yang sebelah kirinya ini semuanya kaki positif. Nah, ini untuk kaki negatif, yang kaki ketiga kaki elko ini semuanya disambungkan. Nah, ke sini. Nah, yang ini yang sebelah kirinya kaki positif, ini juga disambungkan dari sini ke sini dan ke sini. Ini juga nantinya untuk output positif. Nah, ini saya menggunakan kabel yang berwarna merah ini. Nah, oke, sekarang kita sambungkan ini untuk kaki negatif elko ini. Ketiga kaki negatif elko ini yang sebelah kanan ini disambungkan. Nah, ini saya menggunakan kabel yang berwarna hitam ini. Nah, oke bro, ini udah saya sambungkan untuk kaki negatif elko-nya. Nah, ini digabung seperti ini. Negatif ketemu negatif elko, ini juga kaki negatif. Nah, ini kaki positif elko, ini juga kaki positif elko, ini juga sama kaki positif elko. Nah, lalu untuk kaki yang ini, yang tengah ini semuanya digabung. Oke, jelas ya. Nah, ini nantinya untuk output positif, ini untuk ground atau CT, dan ini untuk output negatif. Nah, sekarang kita sambungkan ini untuk diodanya. Ini saya memakai dioda sisir. Ini saya memakai yang 35 ampere GBJ 3510. Nah, untuk pemasangan diodanya
Ini kan di kaki diodanya ada tandanya. Nah, ini untuk output positif, ada logo positif. Ini untuk output positif. Nah, yang sebelah kiri. Dan yang sebelah kanannya ini untuk output negatif. Nah, ini ada tanda logo negatif. Ini untuk output negatifnya. Nah, untuk output positif juga dioda sisir itu memiliki ciri yaitu ada lekukan. Ini untuk output positif. Oke. Jadi untuk kaki output positif dioda disambungkan ke elko plus yang digabung ini. Dan untuk kaki output dioda yang negatif disambungkan ke kaki negatif elko yang digabung ini. Nah, di sini oke. Ini untuk kakinya akan saya tekuk. Nah, ini saya tekuk kaki diodanya seperti ini. Nah, yang outputnya ke samping ditekuk. Nah, untuk inputnya saya tekuk ke atas ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini yang output dioda yang positif disambungkan ke elko plus. Nah, yang output dioda negatif disambungkan ke kaki elko yang negatif yang digabung ini. Oke. Udah selesai ya. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal disambungkan yang kaki dioda input yang dua ini ke trafonya. Nah, teman-teman ini kalau pengen tahu, ini saya memakai elko-nya merek Polek. Nah, terlihat nggak? Nah, dari Polex untuk elko-nya 100 mikro, 100 volt. Nah, untuk produk Polek ini gembor-gembornya ini buatan Inggris ya. Dan untuk harga elko ini per bijinya ini harganya 65 ribuan. Jadi setara dengan elko merek Epsilon. Jadi kualitas elko ini bagus, isinya full. Udah saya buktikan karena ini saya memakai dari dulu. Dan untuk link pembeliannya teman-teman jika memerlukan akan saya sertakan di deskripsi video ini untuk link pembelanjaannya. Buat teman-teman usahakan dalam perakitan PSU pergunakanlah elko yang berkualitas bagus, dalam arti elko-nya isinya full ya, tidak aspal isinya. Buat teman-teman selain memakai elko ini bisa juga memakai merek Epsilon tapi yang kodenya LH itu lebih bagus. Ada juga Epsilon kodenya SMK itu lebih murah tapi bagus juga untuk kualitasnya. Atau bisa juga memakai selain elko yang saya sebutkan tadi seperti Bombardier juga bisa dari Bell ya. Atau Rubicon juga bagus menurut saya, tapi yang warna hitam itu lebih bagus, yang orinya ya, sekitar 50-an kalau nggak salah. Bisa juga memakai yang merah atau yang oranye, untuk Rubiconnya juga bagus itu, lumayan lah. Harganya sekitar 30 ribuan kalau nggak salah, lebih murah ya, tapi lumayan kualitasnya. Sekarang tinggal kita pasangkan rangkaian PSU ini ke trafonya. Berat ini trafonya lumayan. Untuk kaki dioda yang dua ini untuk inputnya. Nah, ini kita sambungkan ke kaki dioda yang input. Kabel dua ini. Nah, oke. Seperti ini. Kabel dua ini tinggal kita sambungkan ke tegangan sekunder trafonya. Nah, untuk pengambilan tegangan ke trafonya ini teman-teman bisa disesuaikan aja dengan keperluan atau disesuaikan dengan kemampuan kitnya untuk pengambilan tegangan ke trafonya. Ke 45 volt untuk pengambilan tegangannya 45 dan 45. Untuk kabel yang dua ini bisa bolak-balik ya. Nah, ini ke 45 yang sebelah kiri, ini ke 45 yang sebelah kanan, atau bisa juga dibalik, yang ini jadi ke kanan. Nah, yang ini jadi ke kiri, jadi bolak-balik juga untuk kabel dua yang ini tidak masalah ya ke trafonya. Nah, sekarang kita pasang ini kabel satu lagi. Nah, untuk kabel satu lagi ini disambungkan ke kaki elko yang digabung semua ini. Nah, ke sini. Ini untuk CT-nya atau ground disambung semua. Ini kita kasih kabel ke mana aja, ke sini bisa ya, atau di sini juga bisa karena ini sudah digabungkan semuanya. Nah, nanti ini ujungnya disambungkan ke CT dari trafo. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, jadi ini untuk outputnya yang sebelah kiri. Nah, yang elko positif ini untuk output positif.
Nah, yang ini, yang digabung ini semuanya ini untuk output ground atau CT-nya. Nah, yang sebelah kanan ini yang di kaki negatif elko yang digabung ini nantinya untuk output negatif. Nah, sekarang kita pasang ini untuk kabel AC-nya. Kita akan melakukan pengukuran tegangan. Nah, kebetulan ini untuk di inputnya udah saya kasih saklar 4 kaki ya. Nah, untuk cara pemasangan saklar 4 kaki ini, nah ini kita perhatikan dulu. Nah, ini kan 0 posisi off, ini posisi on. Nah, ini yang 2 yang atas ini tersambung ke 0 dan 220 dari trafo. Nah, 0 220 ini untuk saklarnya. Nah, yang atas, kaki atas yang 2. Nah, terus yang paling bawah ini, yang sejajar dengan 0 ini. Nah, ini kan sejajar dengan 0 yang paling bawah, ini tersambung ke kabel AC. Nah, ke sini kabel AC, ini bolak-balik juga kabel AC-nya, gak masalah ya kabelnya. Nah, oke, ini sudah saya sambungkan untuk kabel AC-nya. Sekarang kita akan melakukan pengukuran tegangan. Ini untuk pengambilan tegangannya 45 PAC ya. Tegangannya 62 volan. Nah, 62 volt. Nah, ukur satu lagi nih untuk tegangan yang satunya lagi karena ini simetris. Nah, sama ya 62 volt. Jadi seimbang untuk tegangannya. 62 volan. Oke. Jadi yang positif ke sini. Nah, yang negatif yang ini ke input tegangan negatif dari power ampli-nya. Nah, untuk ground atau CT-nya ini tinggal disambungkan aja ke ground. Nah, bisa di sini atau di sini, ini sama ground ya. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini, cara perakitan piezo simetris untuk power amplifier, khususnya untuk power amplifier kelas AB. Semoga konten ini bermanfaat. Jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa bantu tekan tombol like-nya, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notif loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.